Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang topik 5 pada K3, yaitu prosedur keamanan darurat untuk kondisi kebakaran. Nah, keadaan darurat definisinya adalah suatu situasi atau kondisi atau kejadian yang tidak normal, biasanya terjadi secara tiba-tiba dan mengganggu kegiatan organisasi ataupun komunitas, serta perlu penanganan yang cepat gitu ya, perlu segera ditanggulangi. Keadaan darurat dapat berubah menjadi bencana atau disaster yang mengakibatkan banyak korban ataupun kerusakan. Nah, keadaan darurat bisa bencana alami ataupun kegagalan teknis ya. Bencana alami seperti banjir, kekeringan, angin topan, gempa ataupun petir. Sedangkan kegagalan teknis ini seperti pemadaman listrik, bendungan yang bobol, kebocoran nuklir, kemudian peristiwa kebakaran ataupun ledakan, dan kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas. Selain itu ada keadaan darurat lainnya ya, selain bencana alam maupun kegagalan teknis, ada yang dinamakan dengan huru-hara. Di sini contohnya adalah perang ataupun kerusuhan. Nah, dalam penanganan keadaan darurat ini seharusnya ya direncanakan sebelumnya begitu agar meminimalisir terjadinya eksiden ya, kecelakaan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana ketika kita merencanakan penanganan keadaan darurat, maka eksiden atau kecelakaan itu lebih kecil. Sedangkan apabila penanganan keadaan darurat ini tidak direncanakan dengan baik, maka eksiden yang terjadi atau kehilangan ataupun kerugian yang terjadi semakin besar. Nah, untuk fenomena kebakaran ini yang mungkin umum banyak terjadi di kondisi-kondisi keadaan darurat ya, terutama untuk kegagalan teknis gitu ya. Di sini yang jadi sumber energi, sumber dari kebakaran itu awalnya menginisiasi terjadinya kebakaran gitu ya, dan waktunya, intensitasnya juga semakin tinggi, harusnya semakin berkurang kalau terjadi kebakaran begitu ya. Ini adalah fenomena dari kebakaran. Ketika inisiasi terjadi, maka intensitas daripada api itu akan semakin besar intensitasnya ya, dan begitu juga dengan peningkatan suhunya bisa mencapai 600 hingga 1000 derajat Celcius gitu ya. Apabila dalam 10 menit ya, itu kenaikan suhunya sangat cepat sehingga harus penanganan daruratnya harus cepat gitu. Nah, sistem yang digunakan untuk pencegahan keadaan darurat kebakaran adalah biasanya fire alarm ya, atau alarm kebakaran, yang biasanya dipasang untuk mendeteksi kebakaran sedini mungkin, seawal mungkin, sehingga tindakan pengamanan yang diperlukan ini dapat segera dilakukan. Ya. Nah, alarm kebakaran akan berbunyi bila mana ada aktivitas manual alarm atau manual break glass atau manual call point. Kemudian kalau ada aktivitas dari detektor panas ataupun asap, begitu. Kemudian apabila ada aktivasi dari panel atau control room. Ya. 3 kondisi ini yang bisa menyebabkan alarm berbunyi. Ya, yang pertama manual alarm seperti cek manual break glass atau manual call point, atau kalau kondisi darurat seperti panas dan asap ini yang bisa menggerakkan detektor ini nanti akan membunyikan alarm atau aktivasi dari panel atau control room sendiri. Peringatan tahap pertama untuk kebakaran ya, tahap 1 merupakan tanda bekerjanya sistem dan nampak pada panel alarm lantai ataupun alarm utama. Pemberitahuan untuk siaga ini bagi seluruh karyawan dengan 2 tahap teks, yaitu pengecekan ke lokasi dan pemberitahuan hasil terjadinya alarm palsu atau kebakaran. Jadi pada peringatan pertama jika terjadi bunyi alarm ya, harus dicek apakah terjadi pada panel lantai atau panel utama ya. Kalau panel lantai mungkin pada lantai-lantai tertentu, kalau panel utama bisa berpotensi untuk keseluruhan bagian.
Kemudian harus segera dicek di lokasi apakah benar terjadi kebakaran atau sumber-sumber kebakaran, ya. Kemudian pemberitahuan hasil apakah alarm tersebut berbunyi karena memang ada kebakaran atau alarm palsu. Peringatan kedua, ini pada alarm gedung, ini merupakan tanda dimulainya tindakan evakuasi, ya. Jadi sudah betul terjadi kebakaran dan bisa membahayakan sehingga harus ada evakuasi. Setelah memperoleh konfirmasi akan adanya kondisi darurat, biasanya peringatan tahapan kedua, yaitu perintah untuk melakukan evakuasi. Pemberlakuan evakuasi harus melalui sistem pemberitahuan umum. Nah, prosedur bagi seluruh penghuni atau karyawan gedung saat melihat api, kemudian saat mendengar alarm tahap 1, tahap 2, saat evakuasi dan pengungsian di luar gedung, ini harus diperhatikan, gitu ya. Untuk kondisi yang pertama saat melihat api, tetap tenang, jangan panik ya. Jadi pekerja bisa membunyikan alarm dengan menekan tombol manual call point dan memecahkan manual break glass dan menekan tombol alarm sambil teriak kebakaran, ya. Jika tidak terdapat tombol tersebut atau tidak berfungsi, orang tersebut harus teriak, ya. Harus segera secepatnya untuk pemberitahuan. Kemudian memberitahu seperti representatif melalui telepon darurat atau lewat handphone, ya, saat ini, atau pager, dan sampaikan informasi berikut identitas pelapor, ya, ukuran besar kebakaran, lokasinya di mana, kemudian apakah ada yang terluka atau tidak, begitu. Bila memungkinkan, jangan mengambil resiko padamkan api, ya, dengan menggunakan alat pemadam ringan, gitu ya. Harus segera untuk pemadam ringan terdekat, APAR. Jika api atau kebakaran tidak dapat dikuasai atau dipadamkan, lakukan evakuasi segera lewat pintu darurat atau exit, ya. Nah, saat mendengar alarm tahap 1, maka kunci semua lemari dokumen, berhenti memakai telepon internal atau eksternal, lalu matikan semua peralatan yang menggunakan listrik, ya. Itu kalau ada alarm tipe 1. Nah, kalau yang tadi kan ketika kita melihat api langsung. Kemudian ini kalau ada alarm tahap 1. Jadi matikan semua alat listrik, kunci lemari dokumen, ya, supaya aman, pindahkan keberadaan benda-benda yang mudah terbakar, selamatkan dokumen penting, bersiaga dan siap menanti instruksi. Lalu saat mendengar alarm tahap 2, nah ini berdiri di depan pintu kantor secara teratur, jangan bergerombol, dan bersedia untuk menerima instruksi. Nah, evakuasi akan dipandu oleh petugas evakuasi melalui tangga darurat terdekat, jangan menggunakan lift, ya, supaya berkumpul di titik kumpul. Jangan sekali-kali berhenti atau kembali untuk mengambil barang milik pribadi yang tertinggal, ya, karena sudah alarm tahap 2, gitu ya. Tutup semua pintu kantor yang Anda tinggalkan, tapi jangan sekali-kali mengunci untuk mencegah meluasnya api dan asap, ya. Nah, takutnya masih ada orang yang ada di dalam, ya, kalau terkunci kan kesulitan, ya, paling tidak hanya tertutup saja. Nah, saat evakuasi tetap tenang, jangan panik, segera menuju tangga darurat yang terdekat, ya. Kalau sudah ada asap, maka kita berjalan di bawah, pada bagian bawah, ya. Kemudian berjalan biasa dengan cepat, ini kalau masih memungkinkan jangan lari, lepaskan sepatu dengan hak tinggi, jangan membawa barang yang besar, beritahu tamu atau pelanggan yang kebetulan berada di ruang tersebut untuk evakuasi bersama Anda. Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan ambil napas pendek-pendek, ya. Upayakan merayap atau merangkak di bawah. Nah, dalam hal ini pencegahan kebakaran juga perlu membuat jalur-jalur kebakaran di lantai, begitu ya. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda. Bila terpaksa harus menerobos kepulan asap, maka tahanlah napas Anda dan cepat menuju pintu darurat kebakaran. Nah, saat pengungsian di luar gedung, nah biasanya di titik kumpul, pusat berkumpulnya para pengungsi di tempat
tertentu ya. Setiap pengungsi diminta agar senantiasa tertib dan teratur, jangan panik. Petugas evakuasi dari setiap kantor agar mencatat karyawan yang jadi tanggung jawabnya ya. Jadi di presensi, di absen begitu. Apabila ada karyawan yang terluka harus segera melaporkan kepada first aider atau petugas medis untuk mendapatkan pengobatan. Dan jangan sekali-kali kembali ke dalam gedung sebelum tanda aman diumumkan ya oleh sekretariat representatif. Kemudian prosedur bagi petugas fire warden atau fire brigade, ketika mendengar alarm atau diberitahu mengenai kejadian kebakaran harus segera memastikan di mana lokasinya. Ya, ini bagi petugas ya. Bergerak menuju lokasi kebakaran tersebut melalui jalan terdekat dengan membawa alat. Melaporkan kesiagaan untuk tindakan pemadaman kepada pimpinan regu, melakukan tindakan pemadaman kebakaran tanpa harus membahayakan keamanan masing-masing personil. Kemudian bagi fire commander, nah pada saat menerima informasi adanya kebakaran harus segera menuju ruang posko taktis ya dan memimpin operasi pemadaman. Memastikan prosedur keamanan darurat dipatuhi dan dilaksanakan, memastikan regu pemadam kebakaran telah dimobilisasi untuk menindaklanjuti adanya alarm atau pemberitahuan kebakaran. Kemudian memastikan bahwa pemberitahuan umum mengenai status keadaan siaga telah dilakukan ya, dan segera melaporkan status keadaan darurat kepada pimpinan. Kemudian melakukan komunikasi intensif dengan sekretariat representatif dan instansi terkait fire brigade, kemudian emergency response team area lain, siaga untuk menerima laporan mengenai situasi dari pimpinan regu pemadam di lokasi kebakaran. Selalu memantau mengenai status evakuasi dan kondisi kebakaran, jumlah karyawan yang terjebak dan yang selamat, pastikan tersedianya peta, gambar bangunan, buku FEP, dan kunci-kunci yang diperlukan. Untuk tugas evakuasi di sini harus mencari penghuni atau siapa saja di mana pada saat terjadi kebakaran ada di lantai tersebut, terutama di ruang-ruang tertutup, dan memberitahu agar segera menyelamatkan diri, melacak jalan, meyakinkan jalan aman, tidak ada bahaya, hambatan, ataupun jebakan. Memimpin para penghuni meninggalkan ruangan, mengatur dan memberikan petunjuk tentang rute dan arus evakuasi menuju titik kumpul. Lalu melaksanakan tugas evakuasi dengan berpegang pada prosedur atau SOP evakuasi ya, melarang berlari kencang, berjalan cepat atau tidak saling mendahului, mengingatkan agar tidak membawa barang besar atau barang berat keluar gedung untuk menuju assembly area, berkumpul di tempat yang ditentukan, kemudian melarang kembali masuk ke dalam bangunan sebelum diumumkan melalui alat komunikasi, bahkan keadaan aman. Mengadakan apel checking jumlah penghuni guna meyakinkan bahwa tidak ada yang tertinggal di gedung, menghitung dan mengevakuasi jumlah korban. Teknisi matikan peralatan pengendali listrik dan aliran gas yang bisa dikenai akibat kebakaran. Pastikan bahwa peralatan pemadam kebakaran seperti pompa dan cadangan air berfungsi dengan baik ya. Periksa daerah terbakar dan tentukan tindakan yang harus dilakukan. Upayakan kelancaran sarana agar prosedur pengendalian berjalan dengan baik. Kemudian bagi petugas keamanan ya harus mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk supaya cepat fire truck-nya bisa sampai gitu ya. Melakukan langkah pengamanan selama petugas pemadaman bekerja memadamkan kebakaran dengan mengatur lingkungan sekitar lokasi untuk memberikan ruang yang cukup bagi pengendali kebakaran. Mengamankan daerah yang kebakaran lantai tersebut dari kemungkinan tindakan seseorang misalnya mencuri barang-barang atau mencopet, menangkap orang yang jelas-jelas melakukan tindakan kejahatan dan membawanya ke posko komando. Ini algoritma dari penanganan kondisi darurat kebakaran. Jadi ketika melihat nyala api, segera membunyikan alarm ya. Bagi yang lain, ketika terdengar alarm yang pertama, segera mempersiapkan diri, barang-barang yang mudah terbakar disimpan di dalam lemari ya, dokumen, kemudian mematikan semua peralatan listrik, kemudian pada saat terdengar alarm kedua harus segera melakukan evakuasi dengan berjalan ke tangga darurat gitu ya, atau pintu keluar. Nah, ini penanganan kebakaran di lapis pertama oleh fire warden, kemudian lapis kedua
fire bridge, dan lapis ketiga adalah bantuan dari lingkungan. Jadi di lingkungan internal pun harus ada yang namanya fire warden yang bertugas ya. Dan terakhir lapis keempat baru dinas pemadam kebakaran. Nah, demikian tadi untuk topik ya prosedur keamanan darurat kebakaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.